Bersama Senat Arman dan Priska Papilaya. Pemirsa, 2 korban tewas dan 2 terluka saat 2 mobil terlibat tabrakan di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara itu sejumlah orang terluka usai 4 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Jakarta Cikampek. Kecelakaan maut yang melibatkan 2 kendaraan roda 4 terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. 2 korban di dalam mobil pickup menderita luka-luka berhasil diselamatkan. Sementara 2 orang lainnya di dalam mobil sedan yang terjepit meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian berawal saat mobil sedan melaju dengan kecepatan tinggi dan hendak menyalip kendaraan di depannya. Naas di saat bersamaan sebuah pickup juga melaju kencang dari arah berlawanan. Tabrakan pun tak terhindarkan. Usai kejadian, 2 korban tewas dan korban luka dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara kedua kendaraan terlibat kecelakaan juga dievakuasi petugas dari TKP. 2 mobil roda 4 nabrak tiang sama pohon. Mobil itu ada 2 mobil itu dari arah timur, kayaknya nggak tahu menuju kemana. Orangnya terjepit di dalam, kayaknya 2 orang yang meninggal. Insiden laka lantas ini pun masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan antara bus akap dengan bus Transjakarta dan 2 kendaraan lainnya di ruas tol Jakarta Cikampek, Makassar, Jakarta Timur. Terlihat bus akap mengalami ringsek parah pada bagian depan usai menabrak beton pembatas jalan tol. Sementara bus Transjakarta rusak pada bagian belakang termasuk 2 kendaraan pribadi lainnya. Penumpang bus akap dan bus Transjakarta berhasil dievakuasi dari dalam bus. Beberapa penumpang menderita luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan beruntun 4 kendaraan diduga terjadi karena bus akap yang gagal menyalip hingga menabrak bus Transjakarta yang berada di depannya. Bus kemudian menabrak 2 kendaraan pribadi hingga akhirnya menabrak beton pembatas jalan. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan langsung dievakuasi petugas, sementara akibat kejadian ini, kemacetan panjang beberapa kilometer sempat terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Bekasi menuju Jakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, benar-benar. Hati kalau misalnya ingin melakukan perjalanan, terutama nih saat ini udah mulai memasuki libur panjang anak-anak sekolah yang lagi kenaikan sekolah ya. Iya, kelas, banyak gitu. perjalanan dilakukan oleh keluarga-keluarga yang memanfaatkan libur sekolah ini. Betul. Nah, selain itu juga kalau kita biasanya melihat memantau kendaraan-kendaraan lalu lintas yang menuju ke arah Bandung misalnya, ini sering banget terjadi kecelakaan. Karena apa? Pertama, mungkin kendaraannya itu tidak dalam kondisi yang fit. Ya. Terus kedua, tol Cipularang itu identik dengan jalannya ya naik turun dan anginnya kencang. Betul. Jadi mobil suka nggak stabil gitu. Ditambah lagi kalau misalnya lagi turunan yang panjang, kalau misalnya memang remnya itu maksudnya kurang baik, itu bisa berpotensi terjadi remblong. Betul. Kalau udah remblong itu udah bahaya banget. Itu ancamannya nyawa, pemirsa. Iya, apalagi kalau mobilnya muatannya berlebih gitu. Itu juga harus diperhatikan. Jangan karena pengen hemat terus satu keluarga masuk semua di dalam satu mobil, tuh sering tuh kejadian kayak gitu ya. Nah, selain itu juga yang harus garis bawahi juga, terutama kendaraan-kendaraan truk atau bis ini yang benar-benar sering banget ugal-ugalan kayak gitu ya. Dan tentunya kita akan membahasnya dalam kita akan memantau secara langsung terkait dengan lalu lintas pada hari ini, dan kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini, dan kami telah terhubung dengan Brigadir Sarah dari NTMC Polri yang kini sedang berada di kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Brigadir Sarah, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor pagi hari ini? Silakan. Baik, terima kasih Priska dan juga Nata, serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas dari Simpang Ragunan pada pagi hari ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan, baik itu kendaraan dari arah Pondok Indah ataupun juga Cilandak yang akan mengarah ke Pasar Rebo ataupun yang akan berbelok menuju ke arah Ragunan, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk tetap waspada dengan tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan dapat kami informasikan juga dalam rangka HUT Kota Jakarta ke-499 hari ini diberlakukan tiket
masuk gratis ke tempat wisata seperti Ragunan, Ancol, dan juga tempat-tempat museum yang dikelola oleh pemerintah daerah, serta juga terdapat tiket gratis yang untuk memasuki moda transportasi umum yang dapat Anda manfaatkan. Dan situasi arus lalu lintas dari arah Ragunan yang akan mengarah ke Mampang ataupun juga Pasar Rebo pada pagi hari ini juga dalam keadaan kondusif, ramai. Kembali antrian kendaraan ini terjadi sepanjang 100 meter di belakang garis stop, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal kembali. Kami menghimbau bagi Anda untuk selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light, patuhi marka jalan dan tetap pada jalur lalu lintas yang benar, tidak melawan arus, dikarenakan berbahaya bagi keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan untuk arus lalu lintas dari TB Simatupang yang akan menuju ke Ragunan juga dalam keadaan ramai. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati dikarenakan banyaknya angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Dan arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Fatmawati ataupun dari arah Mampang yang akan menuju ke Pasar Rebo, arus lalu lintasnya juga masih dalam keadaan kondusif ramai. Para pengendara ini dapat memacu kendaraan berkisar dengan kecepatan 40 km per jam dan juga harap berhati-hati saat melintasi kawasan ini dikarenakan banyaknya area perkantoran, antisipasi terhadap kendaraan yang keluar masuk area perkantoran tersebut. Dan dapat kami informasikan pula berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 221 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 156 luka ringan. Penyebabnya adalah dikarenakan para pengendara ini memacu kendaraannya dalam kecepatan yang tinggi. Pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, cek kembali kondisi kendaraan Anda sebelum berkendara seperti rem dan juga ban untuk keamanan selama perjalanan Anda. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari Simpang Ragunan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Ya, terima kasih Brigadir Sarah. Ini rekannya Brigadir Treslinda yang biasa memberi laporan di Sindo Today ya. Brigadir Sarah atas laporannya, terima kasih dari kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, perundingan damai Amerika Serikat dan Iran
Bergenstock Swiss terancam gagal. Kebuntuan perundingan diduga akibat serangkaian ancaman yang terus dilontarkan Presiden Donald Trump. Delegasi Iran dikabarkan meninggalkan meja perundingan sebagai bentuk protes terhadap serangkaian ancaman yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penghentian sementara pembicaraan damai memunculkan ketidakpastian masa depan proses diplomasi yang saat ini sedang berjalan. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran dilaporkan telah mencapai rancangan kesepakatan mengenai beberapa mekanisme perdamaian. Sebelumnya pemirsa, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance tiba di Swiss untuk menghadiri perundingan damai dengan pejabat Iran. Pertemuan digelar di kawasan resor pegunungan Bergenstock di tengah upaya Washington dan Teheran mendorong proses perdamaian. Iring-iringan kendaraan Wapres Amerika Serikat J.D. Vance melintas di jalanan Bergenstock, Swiss menuju lokasi perundingan damai dengan delegasi Iran. Rekaman menunjukkan konvoi besar yang terdiri dari mobil SUV hitam dan kendaraan mobil polisi bergerak menuju area resor pegunungan yang menjadi lokasi perundingan. Sebelumnya Vance bersama istrinya tiba di Pangkalan Udara Emmen pada Minggu pagi waktu setempat. Pertemuan tersebut semula dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu namun ditunda. Meski demikian Swiss menegaskan tetap siap memfasilitasi dialog dan melanjutkan persiapan perundingan di Bergenstock. Sementara itu Sabtu malam, konvoi kendaraan delegasi Iran melintasi kawasan resor Bergenstock, Nidwalden, Swiss menuju ke hotel. Delegasi Iran akan bertemu dengan delegasi Amerika Serikat setelah menyepakati gencatan senjata selama 60 hari. Sementara delegasi Pakistan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif tiba di Swiss pada hari Minggu menjelang pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran di Bergenstock. Sharif turun dari pesawatnya sebelum menyapa para pejabat Swiss. Pakistan akan berpartisipasi dalam pembicaraan tingkat tinggi mengenai implementasi nota kesepahaman Islamabad. Putaran pertama pembicaraan Amerika Serikat Iran dijadwalkan dimulai di Bergenstock pada hari Minggu. Sebelumnya delegasi Minab 168 Iran mendarat di Bandara Zurich, Swiss pada Sabtu malam waktu setempat. Setibanya di bandara, delegasi Iran menyapa para pejabat negara Swiss. Negosiasi awalnya akan berlangsung pada hari Sabtu, tetapi ditunda setelah pertempuran kembali terjadi antara Israel dengan Hizbullah di Lebanon. Pemirsa, petugas tanggap darurat mengevakuasi korban dari reruntuhan akibat serangan Israel di Kanarit, Lebanon Selatan. Sementara itu warga kota Tire, Lebanon membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Tim pencarian Lebanon bekerja di tengah reruntuhan bangunan di daerah Kanarit, Lebanon Selatan. Menurut saksi mata, serangan datang tanpa adanya peringatan. Akibat serangan ini, sedikitnya 7 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. يعني مثل ما عم تشوف هون كلها أحياء سكنية، عالم عايشة بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني، صار في عندنا حصيلة 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح، وعم تشتغل البلدية والهيئات المعنية على إزالة الأنقاض وعلى إزالة كل العوائق الموجودة حتى نقدر نشوف إذا ما في حدا تحت ركام. Sebelumnya, warga Lebanon sempat merayakan adanya gencatan senjata. Beberapa jam sebelum serangan, Israel dan Hizbullah telah sepakat melakukan gencatan senjata yang berlaku segera. Namun nyatanya serangan biadab, brutal dan agresif masih dilakukan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan mundur dari wilayah yang telah direbutnya di Lebanon.
Petugas dan warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel di kota Tyre, Lebanon Selatan. Para pemilik toko juga berupaya memperbaiki tempat usaha mereka yang rusak. Akibat perang, banyak warga menanggung kerugian ekonomi hingga kehilangan orang-orang tersayang. Mereka berharap serangan Israel di negaranya dapat segera berakhir. العفش اللي جوا كله بتنضرب كتر خير بلديه مش مقصره بالمره من اول نهار بلشت شغل بالبلد وعم تنظف البلد اول باول. Menurut data otoritas setempat, lebih dari 68.000 rumah di Lebanon hancur akibat gempuran Israel sejak 2 Maret 2026 lalu. Sementara korban tewas mencapai 3.756 orang. Meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan. Amerika pun angkat suara. Wakil Presiden Amerika Serikat memberi ancaman kepada Israel. Meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan. Badan Pertahanan Sipil Lebanon mengatakan total korban jiwa serangan Zionis di seluruh Lebanon pada hari Sabtu mencapai 32 orang. Operasi militer Israel di Lebanon terus berlanjut meski perjanjian damai telah ditandatangani. Bahkan juru bicara militer Israel membantah laporan yang menyatakan bahwa AS telah memberitahu Iran bahwa Israel tidak akan meningkatkan konflik di Lebanon. כל מה שקשור בהסכמים שקשורים לדרג המדיני זה ברמת הדרג המדיני. אנחנו נמשיך לפעול על פי הנחיות. כל עוד הם לא קיבלנו הנחיות אחרות, אנחנו נמשיך לפעול. ראשית, תראי, אנחנו פועלים על פי הנחיות הדרג המדיני. כל עוד ההנחיות לא משתנות, אנחנו ממשיכים לפעול על פי ההנחיות שקיימות כרגע. Amerika pun angkat suara. Wakil Presiden AS memberikan ancaman kepada Israel. J.D. Vance mengatakan Israel seharusnya tidak mengganggu perjanjian damai AS-Iran dengan terus menyerang Lebanon, karena sekutu satu-satunya yang dimiliki Israel adalah Amerika. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Angkatan Udara Zionis Israel telah melakukan penghancuran dan membunuh pejuang Hizbullah dengan menyerang setidaknya 100 target di berbagai wilayah Lebanon Selatan. Hal ini tentunya mengabaikan perjanjian damai AS-Iran yang seharusnya bisa menghentikan operasi militer di semua lini termasuk Lebanon. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kota Gaza. 5 warga Palestina tewas akibat serangan Zionis Israel. Serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di dekat persimpangan Al-Tayaran, kota Gaza pada hari Sabtu. Sedikitnya 5 warga Palestina tewas. 4 korban berasal dari keluarga yang sama, termasuk 2 anak-anak. Serangan udara militer Israel yang menargetkan daerah dekat persimpangan Al-Tayaran di pusat kota Gaza telah berulang kali terjadi. Selain menewaskan warga sipil, serangan juga menghancurkan bangunan. Situasi di jalur Gaza tetap sangat rentan dengan laporan terjadinya serangan yang terus dilancarkan Zionis Israel di daerah permukiman. Dituduh sebagai anggota Hamas, juru kamera Al Jazeera Ahmed Wishah tewas akibat serangan Israel di Gaza. Kematian Ahmed terjadi kurang dari 3 bulan setelah saudaranya Mohammed Wishah yang juga bekerja untuk Al Jazeera tewas dalam serangan terpisah yang dilakukan oleh Israel.
Seorang juru kamera Al Jazeera, Ahmed Wishah, tewas dalam serangan udara Israel di Camp Burej, Gaza Tengah yang menewaskan 10 orang. Militer Israel, IDF, mengonfirmasi Ahmed Wishah merupakan target dalam operasi yang dilakukan di Gaza Tengah. Israel menuduh Ahmed sebagai anggota sayap militer Hamas yang bertugas sebagai penembak jitu. IDF juga menyatakan Ahmed tewas bersama 2 anggota Hamas lainnya. Al Jazeera mengecam kematian Ahmed Wishah dan menyebutnya sebagai pembunuhan yang disengaja terhadap salah satu pekerja medianya. Al Jazeera menyebut Ahmed sebagai pekerja media Al Jazeera ke-12 yang tewas di Gaza sejak perang dimulai pada Oktober 2023. Kasus ini menambah daftar insiden yang memicu perdebatan mengenai tuduhan Israel terhadap jurnalis dan pekerja media Palestina yang menjadi korban serangan selama perang berlangsung. Kematian Ahmed terjadi kurang dari 3 bulan setelah saudaranya Muhammad Wishah yang juga bekerja untuk Al Jazeera tewas dalam serangan terpisah yang dilakukan Israel. Muhammad Wishah tewas dalam serangan Israel pada April lalu. Saat itu, militer Israel menuduh Muhammad bekerja di fasilitas produksi roket dan persenjataan Hamas. Namun, otoritas Israel tidak menyampaikan rincian maupun bukti yang dapat diverifikasi secara independen untuk mendukung tuduhan tersebut. Al Jazeera menilai militer Israel terus menyebarkan tuduhan yang tidak didukung bukti guna mendiskreditkan staf medianya. Al Jazeera pun mendesak komunitas internasional dan lembaga hukum internasional mengambil langkah konkret meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam serangan terhadap jurnalis. Di tengah krisis kemanusiaan yang terus melanda jalur Gaza, Uni Emirat Arab kembali mengirim gelombang bantuan dalam skala besar. Puluhan truk syarat logistik dan perlengkapan darurat menembus perbatasan Rafah dari Mesir, membawa harapan bagi ribuan warga Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan. Uni Emirat Arab kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan terbaru ke jalur Gaza melalui program Operation Chivalrous Night 3. Bantuan ini disalurkan melalui konvoi truk yang melintasi perbatasan Rafah di Mesir menuju wilayah Palestina yang dilanda krisis kemanusiaan. Truk-truk tersebut mengangkut paket bahan pangan serta perlengkapan tempat tinggal darurat yang diperuntukkan bagi keluarga-keluarga Palestina di Gaza. Sebanyak 5 konvoi bantuan berhasil memasuki jalur Gaza sepanjang pekan ini. Konvoi tersebut terdiri dari 64 truk yang membawa sekitar 786 ton bantuan kemanusiaan. Sementara itu, pada hari Sabtu waktu setempat, asap tebal mengepul di atas kota Nabateh dan sekitarnya. Menurut kantor berita nasional Lebanon, pesawat tempur Israel melancarkan serangan yang disebut sebagai lingkaran api. Serangan ditujukan ke arah Kefarman, Habous, Nabateh, Al-Fauqa, Saukin, Zebedin, dan juga Kfarzos. Badan Pertahanan Sipil Lebanon menjelaskan bahwa penembakan Israel di wilayah Nabateh menewaskan 16 orang dan melukai 12 orang. Sementara di sisi lain, militer Israel mengatakan telah menargetkan lebih dari 100 anggota Hizbullah di lembah Beka, Nabateh, dan bagian lain Lebanon. Petugas tanggap darurat melakukan operasi penyelamatan di Khan Arid setelah serangan Israel terbaru pada waktu setempat. Setidaknya 7 orang meninggal atas serangan ini dan menghancurkan bangunan permukiman. Tim pencarian dan penyelamatan Lebanon bekerja di tengah reruntuhan bangunan di daerah Khan Arid, Lebanon Selatan. Menurut saksi mata, serangan datang tanpa adanya peringatan. Akibat serangan ini, sedikitnya 7 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. يعني مثل ما عم تشوف هون كلها أحياء سكنية، عالم عايشة بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني، صار في عندنا حصيلة 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح، وعم تشتغل البلدية والهيئات المعنية على إزالة الأنقاض وعلى إزالة كل العوائق الموجودة حتى نقدر نشوف إذا ما في حدا تحت ركان.
Sebelumnya, warga Lebanon sempat merayakan adanya gencatan senjata. Beberapa jam sebelum serangan, Israel dan Hizbullah telah sepakat melakukan gencatan senjata yang berlaku segera. Namun nyatanya serangan biadab, brutal dan agresif masih dilakukan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan mundur dari wilayah yang telah direbutnya di Lebanon.